Setelah serangkaian unjuk rasa yang berujung kericuhan, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menyetujui usul pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan pada akhir Agustus 2025. Tak hanya itu, Presiden merespon positif desakan melakukan evaluasi dan reformasi kepolisian. Lantas, apakah ini langkah awal dari pemerintah untuk menjawab tuntutan publik yang disuarakan dalam unjuk rasa akhir Agustus lalu? Persetujuan Presiden Prabowo itu disampaikan para tokoh Gerakan Nurani Bangsa atau GNB di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 11 September 2025 malam. Gabungan para tokoh agama dan akademisi itu diundang untuk berdiskusi dengan Presiden selama lebih dari 3 jam. Dalam pertemuan itu, Presiden juga didampingi para anggota kabinet yang memiliki kedekatan dengan para tokoh GNB. Lukman Hakim Saifuddin, bagian dari GNB, menjelaskan telah menyampaikan sejumlah tuntutan masyarakat sipil, baik di bidang politik, ekonomi, hukum, maupun hak asasi manusia yang didengungkan selama beberapa waktu terakhir. Sejumlah tuntutan yang memicu gejolak demonstrasi itu sudah diterima Presiden. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya. Pihak GNB menilai pembentukan tim independen itu semakin krusial karena sejauh ini pelaku kekerasan dan dalang kerusuhan pada unjuk rasa belum terungkap. Tanpa penyelidikan serius, hal itu bisa memunculkan prasangka di masyarakat. Tuntutan lain yang disampaikan ialah melakukan reformasi Polri, menyusul banyaknya kasus kekerasan aparat, bahkan hingga mengakibatkan kematian. Seperti apa detailnya? Gomar Gultom, anggota GNB, mengatakan tuntutan lain yang disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden ialah mereformasi kepolisian. Hal itu, kata Gomar, tidak terlepas dari pendekatan aparat kepolisian dalam menangani pengunjuk rasa. Aparat semestinya tidak bertindak represif dan brutal. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Selain itu, aparat juga menangkap sejumlah demonstran. Hingga saat ini, banyak pengunjuk rasa yang masih ditahan aparat. Mereka yang umumnya masih mahasiswa, bahkan pelajar, bisa putus sekolah jika tidak segera dibebaskan. Seperti diketahui, kepolisian jadi sorotan publik dalam unjuk rasa yang berlangsung akhir Agustus 2025. Salah satu yang jadi sorotan publik ialah kematian Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas oleh kendaraan taktis Brimob pada Kamis 28 Agustus 2025 di Jakarta. Tak hanya itu, Komnas HAM mencatat ada beberapa dugaan tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap massa aksi. Dengan total 351 orang ditangkap pada 25 Agustus dan sekitar 600 orang pada 28 Agustus. Padahal Komnas HAM menegaskan bahwa tindakan aparat melanggar Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 dan Per Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 serta bertentangan dengan jaminan konstitusi pada Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang 1945, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Persetujuan Presiden untuk membentuk tim independen dan mereformasi Polri menjadi angin segar di tengah tuntutan publik akan keadilan. Namun, akankah janji ini benar-benar terwujud menjadi sebuah reformasi yang substantif atau hanya menjadi peredam sementara gejolak masyarakat? Gimana menurut sahabat Kompas?